Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helva Susanti dengan NIM 24WSP136. Saya dari kelas 2D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mesin listrik dengan dosen pengampu Bapak Taufik Mukhtar ST.MT. Untuk penjelasannya bisa kalian ikuti video berikut ini. Nah, untuk UAS mesin listrik itu terdiri dari beberapa bagian soal. Bagian soal yang pertama yaitu bagian soal A. Bagian soal A ini terdiri dari 12 soal. Soal pertama yaitu, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik? Jawabannya yang saya dapat yaitu mata kuliah mesin listrik, khususnya topik generator listrik, merupakan fondasi vital dalam dunia teknik elektro. Pengaplikasiannya terdapat pada pembangkitan energi listrik, pembangkit listrik konvensional seperti PLTU atau uap, PLTG atau gas, dan PLTD atau diesel. Yang kedua itu ada pada energi terbarukan, contohnya seperti PLTA, PLTB, dan geothermal. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Apa itu mesin listrik? Jadi, mesin listrik adalah perangkat yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk mengubah energi. Soal ketiga, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya ada soal keempat, yaitu uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Jenis-jenis generator listrik itu ada dua. Yang pertama ada generator DC dan generator AC. Generator DC menghasilkan arus searah, sedangkan generator AC alternator itu menghasilkan arus bolak-balik. Selanjutnya, apa itu generator sinkron dan asinkron? Jawaban yang saya dapat yaitu generator sinkron adalah generator AC yang bekerja pada kecepatan putar rotor yang sama dengan kecepatan medan magnet stator. Sedangkan generator asinkron adalah generator AC yang bekerja dengan kecepatan rotor yang tidak sama dengan kecepatan medan magnet stator tersebut. Nah, selanjutnya ada soal ke-6. Generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat? Jawabannya yaitu secara umum generator yang dipasang untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat adalah generator sinkron 3 fasa. Soal ke-7, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Jawabannya yaitu prinsip kerja generator listrik AC adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik AC dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik. Intinya, ketika suatu kumparan atau konduktor berputar di dalam medan magnet, maka timbul tegangan induksi. Jika rangkaian ditutup, akan mengalir arus listrik AC. Nah, selanjutnya yaitu soal ke-8. Bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Generator DC atau arus searah bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, sama seperti generator yang dilengkapi komutator agar arus keluaran menjadi searah. Untuk soal yang ke-9, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator. Komponen utama pada generator itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada stator dan ada rotor. Stator adalah bagian diam. Fungsinya tempat munculnya tegangan listrik yang kemudian disalurkan ke jaringan. Sedangkan rotor adalah bagian berputar, berfungsi untuk membawa medan magnet. Yang ketiga ada sistem eksitasi atau exciter. Fungsinya memberi arus penguat untuk membangkitkan medan magnet pada rotor. Soal yang ke-10, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Jadi ada beberapa komponen utama pada generator listrik DC yaitu, yang pertama ada kutub magnet. Dia berfungsi untuk membentuk dan mengarahkan medan magnet ke celah udara. Kumparan medan menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus DC. Yang ketiga ada kumparan jangkar menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL.
Keempat, ada komutator, menjaga polaritas tegangan tetap searah. Dan terakhir ada sikat atau brush, menghubungkan komutator dengan rangkaian luar sehingga arus dapat keluar. Selanjutnya, pada soal yang ke-11, jelaskan istilah-istilah berikut seperti eksitasi, kumparan medan, kumparan jangkar, brush, penguatan sendiri, dan penguatan terpisah. Untuk yang pertama yaitu untuk eksitasi. Eksitasi adalah pemberian arus listrik ke kumparan medan untuk membangkitkan medan magnet pada generator atau motor. Yang kedua, kumparan medan, yaitu kumparan yang dipasang pada kutub magnet. Yang ketiga ada kumparan jangkar. Kumparan jangkar adalah kumparan yang berada pada bagian yang berputar, pada generator DC atau pada stator. Yang keempat ada brush. Brush atau sikat adalah komponen berupa sikat karbon atau grafit yang menempel pada komutator atau slip ring. Yang selanjutnya ada penguatan sendiri. Penguatan sendiri adalah arus penguat medan diperoleh dari generator itu sendiri. Selanjutnya ada penguatan terpisah. Penguatan terpisah adalah arus kumparan medan berasal dari sumber luar, bukan dari tegangan generator itu sendiri. Pada soal yang ke-12 yaitu apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Generator kutub dalam, magnetnya terletak pada rotor sedangkan armaturnya terletak pada stator. Berbeda dengan generator kutub luar, magnetnya terletak di stator dan armaturnya terletak di rotor. Nah, selanjutnya pada soal bagian B terdapat 2 soal, yaitu menghitung output generator dan yang kedua menghitung pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak ABC volt. Berapakah tegangan sesaatnya? Kita masuk pada soal yang pertama. Untuk bagian A-nya, gambar grafik. Grafiknya berupa gelombang sinus 1 periode penuh, 0 derajat sampai 360 derajat dengan titik puncak di 136 volt dan lembah di minus 136 volt. Nah, pada bagian B ada tegangan maksimalnya. Tegangan maksimal yang saya dapat yaitu 136 volt. Untuk bagian C, tegangan alfa dengan nilai alfa sama dengan 390 derajat. Penyelesaiannya, sin 390 derajat dikurang dengan 360 derajat. Dapatlah sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu sama dengan 0,5 volt. Jadi, 136 dikali dengan 0,5 volt. Dapatlah jawabannya 68 volt. Untuk bagian D, tegangan T dengan nilai T sama dengan 0,216 second. Penyelesaiannya, tegangan sama dengan 136 sin 72 dikali dengan 180 derajat dikali dengan 0,216. V sama dengan 136 sin dikali dengan 2799,36 derajat sama dengan tak terhingga yaitu 279,36 derajat. Jawabannya minus 134,19 volt. Untuk soal E, tegangan alfa dengan nilai alfa 136 derajat sama dengan V sama dengan 136 sin 136 derajat sama dengan tak terhingga 136 dikali 0,6947. Jawabannya yaitu 94,48 volt. Pada bagian F, yaitu VT. Nilai T sama dengan 136 second. Karena frekuensi 36 adalah bilangan bulat pada detik ke minus 136, gelombang tepat berada di posisi awal. Jadi, V sama dengan 136 sin 72 pi dikali dengan 136 sama dengan 0 volt. Untuk bagian G ada V rata-rata. V rata-rata yaitu cara mencarinya 2 dikali V max per pi sama dengan
2 dikali 136 per 3,14. Jawabannya tak terhingga 86,58 volt. Untuk bagian H ada tegangan efektif. Nah, pada bagian ini rumusnya yaitu Vmax per akar 2. Cara mencarinya. Jadi 136 dibagi dengan 1,414 dapatlah hasilnya 96,17 volt. Untuk soal nomor 2 yaitu tegangan saat atau pengukuran voltmeter. Diketahui hasil pengukuran voltmeter adalah 136 volt. Perlu diingat bahwa alat ukur voltmeter AC merupakan nilai V efektif, bukan nilai maksimum. Jadi, VF-nya sama dengan 136 volt. Vmax sama dengan VF dikali dengan akar 2. Maka 136 dikali dengan akar 2. Dapatlah jawabannya 192,34 volt. Rumus tegangan sesaat yaitu ada Vt sama dengan Vmax dikali sin omega T. Jadi 192,34 sin dikali dengan omega T volt. Nah, untuk soal pada bagian C terdapat 7 soal. Yang pertama, ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya? Jadi, jenis beban generator dan penyebabnya itu ada 3. Yang pertama ada beban resistif. Beban resistif disebabkan oleh komponen yang mengubah energi listrik menjadi panas atau cahaya, seperti lampu pijar, pemanas listrik, dan setrika. Yang kedua itu ada beban induktif, disebabkan oleh lilitan kawat atau kumparan yang menghasilkan medan magnet, seperti motor listrik, transformator, dan lampu neon dengan balas. Yang ketiga ada beban kapasitif. Beban kapasitif itu disebabkan oleh kumparan yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, seperti kapasitor atau kabel transmisi yang sangat panjang. Lanjut untuk soal yang kedua, jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni. Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Nah, efek beban resistor murni. Jika generator dibebani resistor murni, maka tegangan dan arus berada dalam kondisi sefasa. Artinya, keduanya mencapai titik nol, puncak positif dan puncak negatif pada waktu yang bersamaan. Untuk gambar grafiknya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan lagging dan apa penyebabnya. Jadi, lagging itu adalah kondisi di mana arus tertinggal dari tegangan. Penyebabnya itu yaitu beban induktif, seperti motor AC. Sifat induktor adalah menghambat perubahan arus sehingga arus terlambat mencapai puncaknya dibandingkan dengan tegangan. Untuk gambar grafiknya bisa kita lihat pada gambar tersebut. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan leading dan apa penyebabnya? Leading adalah kondisi di mana arus mendahului tegangan. Penyebabnya yaitu beban kapasitif seperti kapasitor bank. Untuk gambar grafiknya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu jelaskan prinsip kerja terbentuk tegangan listrik 3 fasa. Prinsip kerja generator 3 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik atau hukum Faraday. Generator ini memiliki 3 kumparan, berbeda pada stator yang disusun secara fisik dengan jarak 120 derajat satu sama lain di sekeliling lingkaran. Ketika rotor berputar dalam stator, medan magnet tersebut memotong ketiga kumparan secara bergantian. Karena perbedaan posisi fisik kumparan sebesar 120 derajat, maka dihasilkan 3 tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi sama, namun berbeda fasa sebesar 120 derajat. Untuk soal ke-6, bagaimana caranya agar sistem listrik yang kondisi lagging dapat berubah menjadi sefasa? Jadi, untuk mengubah lagging menjadi sefasa, kita perlu melakukan kompensasi daya reaktif.
Caranya yaitu memasang kapasitor bank secara paralel dengan beban. Kapasitor akan memberikan muatan yang bersifat leading untuk menetralkan sifat lagging dari induktor sehingga sudut fasa mendekati 0 dan faktor daya mendekati 1 atau sepasa. Untuk soal selanjutnya yaitu tentang perhitungan nilai VR, PS, dan VT dengan memakai NIM 136. Pada bagian A, tegangan pasa R, VR sama dengan 136 dikali dengan sin 90 derajat. Jadi, VR sama dengan 136 dikali 1, dapatlah jawabannya 136 volt. Untuk bagian B, tegangan pasa S sama dengan 136 dikali dengan sin 90 derajat dikurang dengan 120 derajat. Maka dapatlah minus 30 derajat. Jadi 136 dikali dengan minus 0,5 dengan jawaban minus 68 volt. Untuk bagian C terdapat tegangan pasa T. PT sama dengan 136 dikali dengan sin 90 derajat dikurang 240 derajat sama dengan minus 150 derajat. Jadi 136 dikurang dengan minus 0,5. Jawabannya yaitu minus 68 volt. Adapun beberapa penjelasannya, pada saat sudut 90 derajat, pasa R sedang berada di puncak maksimumnya yaitu 136 volt. Sementara pasa S dan T sedang berada di posisi yang sama di area negatif, masing-masing minus 68 volt. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada soal bagian D. Soalnya, jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Untuk bagian-bagian genset itu tersendiri, itu terdiri dari yang pertama ada mesin, yaitu sumber energi mekanik utama. Yang kedua ada alternator atau generator, bagian yang mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Yang ketiga itu ada sistem bahan bakar, terdiri dari tangki bahan bakar, pompa, dan pipa-pipa untuk menyalurkan bahan bakar ke mesin. Selanjutnya ada voltage regulator. Itu adalah komponen yang berfungsi menjaga agar tegangan output listrik tetap stabil. Selanjutnya ada sistem pendingin dan pembuangan, berfungsi membuang panas berlebih dari mesin atau radiator dan membuang gas sisa pembakaran atau seperti knalpot. Selanjutnya sistem pelumasan, memastikan bagian-bagian mesin yang bergerak tetap licin untuk mencegah keausan. Pada panel kontrol, antarmuka pengguna untuk menyalakan, mematikan, dan memantau parameter kerja genset seperti tegangan, arus, dan frekuensi. Nah, untuk pemeliharaannya itu sendiri, seperti yang pertama ada pemanasan. Hidupkan genset minimal 1-2 kali seminggu selama 10-15 menit tanpa beban untuk memastikan sirkulasi oli dan pengisian aki tetap terjaga. Yang kedua itu ada pemeriksaan bahan bakar. Nah, pada pemeriksaan bahan bakar ini, pastikan bahan bakar tidak mengendap atau terkontaminasi air. Jangan biarkan tangki kosong dalam waktu lama karena bisa menyebabkan korosi. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan aki. Pada pemeriksaan aki ini, bersihkan terminal aki dari korosi dan pastikan tegangan aki cukup untuk melakukan starting. Untuk pemeliharaan periodik berdasarkan jam operasionalnya, yang pertama itu kita bisa lihat pada ganti oli mesin. Nah, pada ganti oli mesin biasanya dilakukan setiap 250-500 jam penggunaan, tergantung spesifikasi pabrikan, untuk menjaga pelumasan tetap optimal. Nah, selanjutnya pada ganti filter. Lakukan pergantian filter oli, bahan bakar, dan udara secara berkala agar kotoran tidak masuk ke sistem ruang bakar. Selanjutnya pada pembersihan radiator.
Pastikan sirip-sirip radiator bersih dari debu atau sumbatan agar sistem pendinginan bekerja secara maksimal. Untuk gambar grafiknya bisa kita lihat pada gambar berikut. Grafik tegangan keluaran genset pada tegangan 220 stabil per waktunya. Nah, selanjutnya yang soal bagian terakhir yaitu bagian E, terdapat soal jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Untuk syarat utama paralel generator itu agar dua generator dapat dihubungkan secara paralel tanpa menimbulkan kerusakan atau hubungan arus pendek, ada 4 syarat mutlak yang harus kita penuhi. Nah, untuk syarat yang pertama ada tegangan. Tegangan itu harus sama. Nilai tegangan terminal antara generator yang akan diparalel harus sama dengan tegangan sistem atau busbar. Yang kedua itu adalah frekuensi. Frekuensinya juga harus sama. Frekuensi generator baru harus sama dengan frekuensi sistem yang sudah berjalan. Yang ketiga ada urutan fasa. Nah, pada urutan fasa ini juga harus sama. Urutan fasa RST harus identik. Jika tertukar, maka akan terjadi tabrakan arus yang sangat besar. Selanjutnya ada sudut fasa. Nah, pada sudut fasa ini juga harus sama. Gelombang sinus dari kedua generator harus mencapai puncak pada waktu yang bersamaan, atau bisa disebut dengan sefasa. Nah, selanjutnya pada cara kerja paralel generator bisa kita lihat ada beberapa cara, yaitu yang pertama dalam bidang persiapan. Jadi hidupkan generator kedua, generator yang akan diparalel, dan tunggu hingga mencapai putaran nominalnya. Untuk pengaturan tegangannya, atur eksitasi atau penguat medan pada generator kedua, hingga tegangannya sama dengan tegangan busbar. Untuk pengaturan frekuensinya, atur kecepatan putar mesin agar frekuensinya sedikit lebih tinggi, atau sama dengan frekuensi sistem. Nah, pada pengecekan sinkronisasi, gunakan alat bantu untuk memastikan syarat-syarat di atas terpenuhi. Yang pertama ada sinkronoskop atau jarum alat ini akan berputar. Jika jarum berhenti tepat di titik tengah pada pukul 12, berarti kedua generator sudah sinkron. Yang kedua ada metode lampu gelap atau terang. 3 lampu dihubungkan di antara fasa. Jika semua lampu mati, atau metode lampu gelap, berarti beda potensial 0 dan generator siap diparalelkan. Untuk penutupan saklar, saat sinkronisasi tercapai, saklar terhubung, ditutup. Kini kedua generator bekerja paralel memikul beban. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.